Tak ada kata menyerah, tak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan dan ketakutan. Karena keterbatasan itu menyakitkan dan menghamba pada ketakutan hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah menyerah. Jalani proses demi proses, semakin sulit, semakin baik, semakin manis kemenangannya. Karena apa yang membentuk kita dalam proses itu jauh lebih penting daripada impian itu sendiri. Menggali potensi diri, membangun karakter, menumbuhkan keberanian, memperkuat keyakinan, mengembangkan kreativitas. Membuka pola pikir, memperluas sudut pandang, memperbanyak wawasan, melebarkan jaringan. Kobarkan semangat, mantapkan langkah, bulatkan tekad, satukan visi misi. Pastikan di hari-hari ke depan kita akan menjulang tinggi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Ayo bersama-sama kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang gue bilang sore tadi, jadi malam ini ada berapa bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 orang. Insya Allah 18 orang mah kita nggak terlalu malam. Jadi nggak apa-apa, biarin aja yang nggak datang biarin, karena gue udah sampaikan. Yang di awal banget gue sampaikan apa? Maksa. Ya? Maksa sama orang yang nggak mau dipaksa. Jadi percuma. Jadi kayak lagi di awal gue selalu ingatkan pada semua, niatkan benar-benar dalam hati, karena gue yakin ketika lu punya niat nih benar-benar pengen datang revolusi mental, pengen merubah diri, pengen belajar tentang hal yang lebih lagi, nggak ada alasan lu nggak datang. Kan gue sering sampaikan, gue dari 2018 sampai dengan detik ini cuma 1 kali absen. 1 kali absen. Lu kerjain apa, gue ngerjain apa, 1 kali absen. Lu punya keluarga, gue punya keluarga, 1 kali absen. Lu punya anak juga, gue juga punya anak, 1 kali absen. 2018 sampai sekarang. Kenapa gue absen 1 kali? Gue jaga almarhum nenek gue di rumah sakit 1 kali. Makanya kalau misalkan ketika lu punya izin ya, kesini ya, maaf gue nggak bisa datang ya, itu bullshit, lo bohong doang, alasan lo doang gitu mah. Berarti lo nggak punya keinginan kuat untuk merubah diri lo sendiri. Ya, emang sih duduk doang, ngedenger doang. Tapi alhamdulillah dari 2018 sampai dengan sekarang gue juga pernah duduk doang. Dan gue baru berdiri duduk di depan ngomong, nyampaikan itu baru belum sampai 1 tahun. Kalau lihat ada riwayat foto masih terakhir bulan kapan gue masih duduk sama kita di sini. Ya kan? Modal buku sama denger aja. Tapi jangan sepele, ketika lu punya niat dengan dari ngedenger inilah masuk lewat kuping. Masuk lewat kuping, keinginan lu dikabul sama Tuhan, lu dengerin ini akan ada perubahan dalam diri lu. Nah itu cukup. Tapi kalau lu gak punya niat sekalipun, ya badan lu bawa sini, otak lu kemana-mana. Ya akan jadi tadi, ketika gua tanya tadi, yang belum masuk berapa, nggak akan masuk. Minggu kemarin gue tanya kan, dari gue yang menyampaikan, terus si Jaya menyampaikan, terus Bang Deki menyampaikan, gue tanya satu-satu, bagian gue tadi yang lu tangkap apa? Karena rata-rata kita cuma ingat yang terakhir doang. Kenapa? Kita nggak fokus. Gue kalau disuruh ngulangin apa yang disampaikan sama koordinator tadi gue sanggup. Gue masih ingat. Karena dari dulu itu yang gue taruh. Walaupun mungkin gue nggak catat. Tapi apa maksud yang ingin dia sampaikan? Ambil. Ya. Karena kita kebiasaan itu, kebiasaan lihat siapa yang ngomong. Kebiasaan itu udah terpaksa datang sini. Kebiasaan itu. Ya. Terus sombong kita tuh. Terlena. Karena kita bisa sedikit, udah yang lain lah yang baru belajar mah maju mah. Kalau gua kan udah dari 2018 maju terus. Makanya ketika udah tanya siapa yang mau ini, mas 1 orang. Ya kan? Makanya gue putusin hari ini semuanya wajib maju. Tapi gue gak maksa doang, gue siapin juga oleh-olehnya. Siapa yang punya prestasi malam ini akan dapat door prize, akan dapat hadiahnya. Ya.
Karena kalau gue biarkan, gue pikir ya yang begini, makanya gue selalu apa ya, gue terbuka dengan semua koordinator kemarin ketika punya konsep acara, bagaimana buat acara semenarik mungkin, gue yuk bareng-bareng kita kelola. Walaupun dalam beberapa kali pertemuan, minggu 1, 2, 3, ternyata banyak banget yang katanya doang mau, tapi kesiapan untuk menyampaikannya belum ada. Kalau cuma sekedar maju ke sini, cuma ribut-ributan doang mah, semua mungkin bisa. Tapi ketika lu maju di sini, berdiri di sini, pengen menyampaikan sesuatu yang punya isi. Tujuan lu ngomong di depan ini buat apa? Buat apa? Tugas, sekedar ngomong, atau ada hal yang menjadi tujuan lu ketika ngomong? Apa yang ingin lu sampaikan, sampai enggak ke orang yang mendengarkan? Ya. Dan sampai detik ini kita masih belum berubah ke arah situ. Ya, gue mungkin nggak tiap minggu ngomong kayak misalkan siapa yang mau maju, siapa yang maju pertama, tapi setiap ada bahasa itu 99,99% dia lebih memilih untuk berbagi kesempatan kepada yang lain. Bullshit. Ya. Sombong. Kalau ngerasa emang udah bisa ngomong, maju ke depan, kasih motivasi. Kasih contoh sama orang lain, begini loh cara ngomong yang benar, ngelihat semua orang, interaksi ke semua orang, mata ngelihat ke semua muanya, gak cuma ngomong ke satu orang sini aja, di rumah aja duduk ngomong berdua. Kalau emang sudah bisa punya ngomong tadi udah bisa, jadilah orang yang selalu contoh. Maju, siapa yang ini mau maju, gua. Siapa yang mau di depan, gua. Selalu, kau kurang tangan, maju ke depan langsung berdiri di sini, gua. Mental yang begitu aja nggak ada. Apa yang kita revolusi dari tahun kapan kita mulai bergabung sampai dengan sekarang? Apa yang sudah kita revolusi? Apa yang sudah kita revolusi dari mental kita? Sementara berani aja enggak. Wajar kalau di lapangan untuk nyambut konsumen datang doang, dorong-dorongan. Padahal semuanya bermula dari sini loh berdiri. Gue jujur pertama kali gue ikut kemarin sama Bunda Nurul, diajak ke perusahaan untuk presentasi. Umur-umur belum pernah presentasi. Cuma modal yang gue bawa dari sini, modal yang gue bawa dari berdiri di sini, di sana gue ngomong sama orang-orang baru. Emang gue marketing? Bukan. Harusnya kalau sekelas Bunda Nurul, bukan gua yang harusnya diajak, Agung. Karena itulah, punya kemampuan. Tapi ketika gue diajak, bisa dong nolak, gue lagi sibuk. Tapi, ini kelasnya gue. Ya, ketika gue udah pinta, gue siap. Presentasi, menjelaskan tentang produk. Enjoy ngomong, enggak. Buah dari sini loh. Jadi enggak, jangan terlalu mikir apa ya, oh nantilah pas di lapangan. Enggak, di sini loh. Mulai berdiri dari sini loh. Ketika lu bisa menata bahasa nih, ucapan lu tata bahasanya. Lu berani majuin, lu tata, akhirnya lu bisa sampai dan ini menyampaikan sesuatu. Kemudian yang lu sampaikan nanti akan masuk, terserap sama audien. Ada hal yang berubah ketika lo menyampaikan itu, lo luar biasa. Untuk ke kemanapun, lo ngomong ke siapapun, bahkan gak punya materi sekalipun, akan siap. Akan siap. Iya, tapi ini buat orang-orang yang mau memanfaatkan, buat orang-orang yang mau memanfaatkan momen, di mana hal-hal sepele seperti inilah yang nanti buat kita nih berani kemana-mana, berani ngomong ke siapa. Ya, tahun 2018 kita pakai konsep dipaksa. Muncul ada pertanyaan di depan, maju satu-satu. Yang belum maju dilarang pulang. Belum maju semua, belum selesai acaranya. Pernah terjadi sampai jam 12, jam 1 acara. Kita mulai. Kita selesai sampai jam 12, jam 1. Tapi karena ya kayak Jokowi aja lah.
ketika memunculkan itu banyak kontra di bawah, wah, ya kan? Akhirnya kita rubah konsep. Karena kita pengen cari kesenangan sama-sama. Kayak kata Lang tadi, enjoy aja yang penting masuk, ya kan? Dirubah lah konsep berapa kali. Sempat ada yang pernah ngerasain untuk mulai meeting kita main game dulu. Ada yang pernah ngerasain ketika meeting nih kita senam-senam dulu. Ini kan sebuah konsep yang disiapkan perusahaan. Gimana caranya kita semua ini nyaman. Karena kita itu orangnya itu tadi, nggak mau dipaksa. Buat diri kita sendiri aja kita nggak mau dipaksa. Kan gue bilang, ketika lu sendiri nggak bisa rubah diri lu sendiri, minta bantuan sama orang lain. Tapi kalau orang lain mau ngebantu pun nggak mau dibantu, ya inilah yang nantinya lu akan bertumbuh secara alami. Itu tadi yang kata si Elang. Bunga akan mekar pada waktunya. Yang sukses akan sukses pada waktunya. Nggak ada persiapan. Nggak disiapkan, nggak dirancang. Mau sukses di usia berapa? Ya wajar nanti sampai umur 50 tahun. Nanti kita yang nggak pernah mempersiapkan. Ini yang gue harap. Lo coba balik ke dalam. Jadiin momen-momen ini nih. Jadiin diri kita tuh lebih peka terhadap momen-momen. Lihat, Tuhan menghadirkan kita dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, datangan kepada tempat seperti ini. Tuhan punya maksud. Dan maksud Tuhan itu lebih hebat, lebih luar biasa. Lebih positif, lebih bagus, lebih baik. Dari yang kita sendiri yang punya maksud. Ya kan? Sering kita ngerasa bertentangan dengan keadaan yang datang, hasil yang tidak sesuai keinginan, akhirnya kecewa. Padahal maksud Tuhan memberikan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Bahkan kita datang ke sini dipaksa sama Tuhan untuk apa? Enggak cuma sekedar duduk-duduk ngabisin rokok, ngabisin air doang. Bahkan ketika gue mulai ngikut kayak gini duduk seperti kalian, jenuh luar biasa. Ngantuk, kalian cuma maksimal sampai jam 9, ngaret-ngaret jam 10 lah. Kita nih yang lama kabutet terutama, jam 12, jam 11, udah gak ngeh lagi apa yang disampaikan sama orang. Udah gak mudeng lagi, bawaan ngantuk berat, asap, rokok pedas mata. Udah gak mudeng lagi, cuma ada buahnya. Ini manfaatkan momen ini. Kalau bosan ngedengerin doang, cari kesempatan, maju ke depan, lu ngomong. Kalau bosan ngedengerin. Ya, kayaknya gue juga bosan ngomong, gue pengen ngedengerin. Makanya lah nanti semuanya ngomong, gue yang ngedengerin. Artinya momen tadi, balik lagi. Ya, niatkan dari awal, dari datang lu. Mungkin tiap minggu ini gue selalu sampaikan. Dan datang niatkan ingin belajar di sini. Di momen ini, di revolusi mental ini. Niatkan gue pengen nimbah ilmu lebih banyak. Niatkan gue pengen perlebar wadah gue. Gue niatkan gue pengen perbaiki, berbenah diri lebih dalam lagi. Niatkan biar gue lebih paham tentang diri gue. Artinya gak peduli siapa orang nanti yang ngomong di sini. Akan lu perhatikan benar-benar. Ketika lu ditanya, lo akan bisa jawab mau itu yang sore tadi atau barusan tadi. Ya kan? Itu aja mengukur kita tuh kayak itu aja. Ketika lu ditanya lu nggak tahu apa yang diomongin orang pertama tadi, lu udah nggak di sini tempatnya tadi. Badan lu doang tapi kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Ya, itu. Makanya gue mulai masukin, ayo belajar mencatat, ayo catat. Karena kita ini kalau dibilang tuh 5 menit lupa. 5 menit yang lalu kita lupa apa tadi yang dengar. Nah, makanya ada perlu tulisan. Sehingga minimal ada poin yang kita dapat. Ya, karena gue dulu nulis juga jarang apa yang disampaikan gue tulis, bener-bener enggak. Gue tulis apa yang gue dapat. Bukan apa yang disampaikan, tapi apa yang gue dapat, gue tulis. Ya, jadi ada hal ketika ada yang disampaikan, oh ternyata begini. Walaupun berbeda maksud yang dengan disampaikan, tapi yang gue dapatnya seperti itu. Itu yang gue tulis. Itu.
Ini lebih ke sana. Sehingga lo akan lihat perubahan diri lo melalui lembaran-lembaran kertas tadi. Karena gue punya bukunya dari 2018. Ya, karena gue rajin nyatet juga dulu. Jadi gue harap nanti karena nggak cuma banyak orang, makanya gue sempetin pembukaan di awal. Kalau tadi semuanya datang, mungkin kita langsung mulai. Jadi hari ini kita semuanya kita masuk di sesi ujian nasional.